Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Berapa orang yang hadir hari ini? Satu orang tidak hadir, Ibu. Oh ya, siapa itu? Miftahul Jannah. Kenapa dia? Tidak ada kabarnya, Bu. Oh, Alfa berarti. Iya. Ya, tahu belajar apa hari ini? Ya, belajar kimia. Tentang apa? Kan pekan lalu kita belajar tentang hidrosis garam. Sekarang tentang apa? Larutan penyangga. Ya, tentunya ya. Sudah duduk secara berkelompok semua? Sudah. Ini kelompok berapa? Satu. Satu berurut, 1, 2, 3. Oh ya. Jadi dimulai ya belajarnya. Perhatikan semua slide-nya. Kita belajar tentang larutan penyangga. Ya. Ayo kita review kembali karena pekan lalu kita belajar tentang hidrolis garam. Ada yang bisa menyebutkan komponen pembentuk garam natrium asetat? Coba angkat tangannya yang bisa menyebutkan komponen pembentuk garam natrium asetat. Silakan. Indra silakan. Berdiri ya. Kalau menurut saya Bu, komponen pembentuk garam natrium asetat itu untuk asam lemak itu CH3COH atau asam asetat, kemudian untuk basa konjugasinya itu CH3COO. Ya, coba ada yang lain. Kurang ya? Ya silakan Ipa. Berdiri ya. Pembentuk garam natrium asetat. Jadi pembentukan dari natrium asetat itu dari asam lemak yaitu CH3COOH dan basa kuat yaitu NaOH. Beri tepuk tangan dulu. Jadi betul sekali ya pembentuk garam natrium asetat NaOH dan asam lemak asam asetat. Nah sekarang motivasinya. Nah coba ini apa yang gambar apa di sana? Mulutnya makanan sama mulut. Nanas. Nah Bakso, Bu. ya, tahu kan anak-anak semua kalau di dalam mulut itu di dalam air liur itu ada juga larutan penyangga. Nah ketika kita makan semua makanan itu, makan nasi padang, makan buah-buahan yang sifatnya asam, ketika kita makan terlalu banyak itu kan akan membuat gigi kita terus agak asam ya, makanya itu ada larutan penyangga di dalam air liur. Nah makanya hari ini kita belajar mengenai, ya coba baca tujuan pembelajarannya. Reski coba baca tujuan pembelajaran pertama. Yang pertama, setelah melakukan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan pengertian larutan penyangga dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan studi literatur, peserta didik dapat menganalisis komponen-komponen larutan penyangga dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi secara berkelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian dan komponen penyusun larutan penyangga dengan berani di depan kelas. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian larutan penyangga dan apa saja komponen-komponen larutan penyangga. Ya, coba buka grupnya, saya sudah kirimkan link live worksheet. Coba diperhatikan ya Iya, Bu. di grupnya. Kemudian buka halaman ketiga dari live worksheetnya ya. Coba lihat lagi gambarnya. Ini larutan apa? Hasilnya air. Hanya berapa? 7. Ya, kemudian yang di sana air kemudian ditambah asetat. Jadi pH-nya berubah jadi berapa? 3. Ya, coba perhatikan kalau ini. Ini larutan CH3COOH dengan CH3COONA atau asam asetat dan natrium asetat. pH-nya berapa? 4,73. 4,73. Kemudian yang ketika ditambah HCl dia jadi berapa? 4,7.
4,73. Ya, beda kan itu? Tadi air ditambah HCl, pH-nya berubah jadi 3. Jadi 3. Kemudian kalau untuk larutan asam asetat dengan natrium asetat yang pH-nya 4,73 ditambah dengan asam kuat atau HCl, dia pH-nya tetap ke. Nah, dari gambar yang Ibu sajikan tadi ini, coba tuliskan pertanyaan yang muncul di pikirannya Dinda sekalian. Diskusi bersama kelompoknya ya. Bertanya. Dan kenapa CH3COONA dan CH3COOH termasuk larutan penyangga? Oh ya, jadi apa itu larutan penyangga dan kenapa CH3COOH dan CH3COONA itu disebut larutan penyangga? Ya. Kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Ya, semua di kemudian ketika dia ditambah sedikit asam, pH-nya jadi 4,74. Kemudian ditambah sedikit basa, pH-nya jadi 4,77. Nah, coba dari larutan ini semua, coba perhatikan pH awalnya berapa, kemudian ketika dia ditambah asam, dia berubah berapa, ketika dia tambah basa berubah. Nah, dari sini kalian analisis yang mana itu larutan penyangga ya, dan bukan penyangga. Kemudian setelah kalian analisis, tulis di sini ya, isi komponennya. Misalnya kalau H2CO3 itu apa? Asam lemak atau asam kuat atau garam. Nah, sama juga di sini. Kita isi juga asam lemak, basa lemak atau garam. Terus sifat larutannya setelah kalian analisis, dia termasuk penyangga asam atau bukan penyangga atau penyangga basa. Nah, di deskripsinya kan tadi analisis kan berdasarkan pH-nya. Perubahan pH-nya itu berapa? Nah, di deskripsinya kenapa kalian tulis penyangga asam? Misalnya kalau dia pH-nya berubah berapa atau pH-nya berubah sangat besar. Nah, ya, sampai sini paham pengertian LKPD-nya? Oh ya, silakan diskusi ya bersama kelompoknya. Kita mati dulu perubahan pH-nya harus dilihat tambah asam berapa. Ini beda ya, beda beker. Bukan sudah ditambah asam baru ditambah basa, beda. Oh, ini bahan Ya, untuk referensi. Ya. Coba cari bahannya. Bisa dibuka itu halaman 1 sampai 10 ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bagaimana soal kelompok? Sudah selesai? Sudah? Ya. Ya, kita panggil kelompok 5, silahkan presentasi. Iya. Semua teman-temannya. Oke. Baiklah, kami datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan tentang larutan penyangga, yaitu yang pertama nomor 1, contoh larutannya yaitu campuran H2CO3 dan NaHCO3 itu ya bisa kita lihat bahwa komponennya itu H2CO3 itu termasuk asam lemah dan adapun NaHCO3 itu termasuk garam. Ya, sifat larutannya itu penyangga asam karena pH dari larutan tersebut itu lebih besar daripada 7 dan perubahannya tidak terlalu drastis. Ya, selanjutnya kami juga telah membuat mind map-nya yang akan dijelaskan oleh Nurul Izzah. Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan hasil mind map dari kelompok kami. Yang pertama itu apa itu larutan penyangga. Nah, larutan penyangga merupakan larutan yang berfungsi mempertahankan harga pH larutan dari perubahan pH. Kemudian komponennya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu asam lemah dengan garamnya. Kemudian itu bersifat penyangga asam. Kemudian asam lemah dengan basa konjugasinya bersifat penyangga asam. Selanjutnya yang ketiga basa lemah dengan garamnya bersifat penyangga larutannya bersifat basa. Dan yang terakhir yaitu basa lemah dan asam konjugasinya larutannya bersifat penyangga basa. Terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 5. Coba beri aplaus dulu. Ya, dari penjelasannya tadi ada yang berbeda atau sama? Sama? Oke. Silakan sampai ke sampai. Sudah kalian tahu minta apa itu larutan penyangga, kemudian apa saja komponen-komponen larutan penyangga. Jadi pertanyaan yang kalian ajukan sebelumnya mengenai apa itu larutan penyangga dan komponen CH3 dan CH3CONA itu mengapa jadi disebut larutan penyangga sudah bisa dijawab kan? Sudah. Ya, coba ada yang bisa jawab pertanyaan ini. Coba angkat tangannya. Jawab pertanyaan ini tadi yang kita tanyakan sebelumnya. Coba angkat tangannya. Ya, silakan. Kalau menurut saya Bu, larutan penyangga itu larutan yang bisa mempertahankan pH-nya seperti tadi yang distimulasi ketika ditambah asam dan ditambah basa perbedaan pH-nya sangat tipis. Kemudian CH3 dan CH3COH dan CH3CONA itu dia merupakan larutan penyangga di mana karena CH3COH itu merupakan asam lemah dan CH3CONA itu merupakan garam dari asam lemah dan basa keras. Jadi itu merupakan komponen dari larutan penyangga. Terima kasih Bu. Ya, tadi jawaban dari Eka, coba beri aplaus lagi. Ya, jadi betul ya, larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH larutannya. Kemudian kenapa CH3COH dan CH3CONA itu disebut larutan penyangga? Karena CH3COH itu asam lemah, kemudian CH3CONA itu garamnya. Dan itu asam lemah dan garam itu merupakan salah satu komponen larutan penyangga. Jadi sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham semuanya ya? Coba satu orang simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Berdiri Bu. Iya, berdiri supaya ada suara tenang. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi kesimpulan mengenai materi tentang larutan penyangga itu yang pertama itu larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya walaupun diberi sedikit asam, basa maupun air. Itu menjadi syarat. Kemudian untuk komponen larutan penyangga itu yang pertama ada penyangga asam, di mana dari penyangga asam itu mempunyai pH dari kurang dari 7 dan penyangga basa itu mempunyai pH lebih dari 7.
Ya, jadi itu kesimpulan kita hari ini. Ada yang bisa simpulkan komponen apa saja larutan penyangga? Tadi ada 4 toh? Bisa. Bu, Ya, silahkan. ya jadi adapun komponennya itu ada 4 ya. Yang pertama ada asam lemah plus garamnya, itu penyangga asam. Bisa juga asam lemah dengan basa konjugasi, itu juga penyangga asam. Kemudian yang ketiga basa lemah sama garamnya itu penyangga basa. Dan yang keempat itu basa lemah plus asam konjugasinya itu penyangga basa. Ya, itu tadi komponen tadi kemudian larutan penyangga. Coba berhitung sama kelompok yang untuk lab worksheet-nya silahkan klik finish ya, baru dikumpulkan, kemudian naikkan selembar kertas setelah evaluasi hari ini. Iya. Ya ini. Sudah selesai semua evaluasinya? Sudah? Yang selesai coba kumpul semua sini. Coba satu orang, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Satu orang katakan coba. Silakan Anda. Jadi proses pembelajaran hari ini Bu berjalan sangat menyenangkan. Kami dapat bekerja sama dengan teman kelompok, bisa mengetahui apa hasil presentasi dari rekan-rekan yang lain Bu. Terima kasih Bu. Ya. Tadi ada mengenai kesannya ya, kesan pembelajaran kita hari ini. Coba yang lain, adakah masukan dari pembelajaran hari ini? Bisa saran supaya pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya itu lebih baik lagi. Ada? Ya silahkan. Jadi mungkin Bu nanti kalau presentasi kelompok itu dibatasi waktunya Bu supaya tidak bolos. Banyak. Terima kasih atas sarannya. Ya, jadi mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Pekan depan untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang prinsip-prinsip larutan penyangga. Bagaimana ketika dia ditambah asam, apa yang bereaksi. Nah, ketika dia ditambah basa, apa yang bereaksi. Seperti itu ya. Nah, coba teman-teman coba Anda sekalian belajar di rumah lagi ya. Mungkin cukup sekian hari ini pembelajaran kita. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.